Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Akbar Hussein Al-Sabar, Magister Olahraga, akan menyajikan mata kuliah desain pembelajaran pendidikan jasmani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sugito, Magister Pendidikan. Nah, sebelumnya teman-teman, pada hari ini kita akan membahas sedikit materi terkait bidang pengetahuan untuk instruksi berbasis model dalam pembelajaran pendidikan jasmani atau dalam pendidikan jasmani. Nah, untuk materi kali ini kita akan memahami lagi mengenai prosedural terkait pengajaran pendidikan jasmani di lingkup sekolah. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam memberikan pengajaran, dalam memberikan materi, menyajikan materi kepada anak didik kita atau peserta didik, kita tidak dianjurkan sembarangan, ya, tidak dianjurkan sembarangan dalam memberikan materi. Kita harus menata, kita harus mengatur jalannya materi kita, materi yang akan kita tampilkan, tema yang akan kita tampilkan kepada peserta didik kita. Agar apa? Agar terstruktur atau termaintain dengan benar. Jadi hari ini saya mau pembelajaran apa, datang ke kelas mana, siapa siswa yang akan saya temui. Nah, ini sudah kita konsep sebelumnya sehingga kita tampil dalam kondisi yang prima dan menampilkan dalam keadaan yang baik. Nah, karena apa? Karena para peserta didik kita, para murid kita di sini ingin atau sebagai konsumen kita ingin mengetahui ilmu yang nantinya akan diberikan oleh para pengajar atau para guru kita. Nah, materinya kalau teman-teman sebelum atau pada perkuliahan pertama kontrak kuliah sudah memberikan silabus atau RPS. Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan para siswa. Para siswa yang sudah 5 tahun, 10 tahun berjalan ini tidak hanya mengetahui besok pelajaran IPS, pelajaran olahraga, pelajaran matematika ini itu, tapi para siswa sudah mempersiapkan sebelumnya. Para siswa sudah mengetahui besok pembelajarannya adalah terkait senam lantai pada loncat harimau, katakanlah seperti itu. Nah, jadi teman-teman peserta didik kita ini sudah memahami, besok materi ini apa sih? Bisa di browsing dulu di internet atau bila memiliki buku ajar dipelajari terlebih dahulu. Nah, malam sebelum pertemuan anak-anak disuruh belajar itu tidak hanya mengerjakan PR, tidak hanya mempersiapkan buku ini buku itu, tapi juga belajar terkait materi yang akan disampaikan Bapak Ibu gurunya besok. Besok akan seperti ini, atau mungkin mereview sedikit pertemuan yang lalu. Nah, sudah siap datang ke sekolah dengan semangat tinggi ingin mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru. Kemudian teman-teman yang nanti akan menjadi guru datang ke kelas. Nah, sudah terkonsep. Hari ini jam 1-2 saya akan mengajar ke kelas 5. Kelas 6, kelas 11, 12, dan lain-lainnya. Materi saya ini. Jangan sampai datang, sudah kelasnya salah, kemudian materi yang diajarkannya keliru, atau kemarin sudah diajarkan atau tidak tepat. Nah, maka dari itu perlu adanya suatu pengkonsepan diri yang harus dilakukan oleh guru atau pengajar dalam mempersiapkan pembelajarannya. Ini tidak harus
Penjas, tidak harus IPS, tapi semua mata pelajaran. Nah, saya akan langsung membuka materi kuliah ini. Nah, ini sudah saya buka sekilas, tapi saya akan memperlihatkan video dari YouTube. Ya, mohon maaf, ini semoga bisa terlihat video saya. Ya. Video saya bisa terlihat. Ini saya ngambil dari YouTube dengan akun MTS Negeri 1 Yogyakarta dengan judul Micro Teaching PJOK Pak Agung. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai referensi. Ini Bapak Agung, atau mungkin ya yang berkaos hijau ini adalah Pak Agung yang akan melakukan micro teaching pembelajaran olahraga. Oke, tadi pagi sudah makan semua. Nah, ini kalau misalkan ada yang tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat video ini, Bapak Agung ini sedang melakukan pembelajaran di depan siswa didiknya. Dalam ini disebut micro teaching karena sebagai pembelajaran dalam menyampaikan materi atau belajar ngajar. Nah, seperti itu. Nah, kalau di kampus kita alhamdulillah memiliki lab micro teaching yang sangat baik sekali. Kalau teman-teman sudah tahu tempatnya, alhamdulillah tempatnya ada di atas. Jadi kalau teman-teman ini ada di gedung I, posisi saya saat ini ada di I4. Ketika teman-teman berada di depan pintu, nah pintu tersebut mengarah ke sebuah jendela. Nah, itu ada tempat yang dinamakan lab micro teaching. Nah, teman-teman besok kalau semester depan atau semester yang akan datang bisa main ke situ atau bisa ke situ untuk melakukan PLP 1 atau praktek mengajar 1. Belum nanti akan terjun ke sekolahan. Nah, jadi seperti itu. Nah, datang ke situ nanti teman-teman simulasi untuk melakukan pembelajaran. Nah, melakukan praktek ngajar atau simulasi mengajar, diibaratkan nanti masuk dalam suatu lab, teman-teman nanti duduk, ada yang sebagai pengajar, ada yang sebagai guru. Ada yang pengajar, ada sebagai murid. Nah, nanti gantian satu persatu seperti itu. Nah, nanti juga tidak seperti ini, teman-teman nanti ada di suatu ruang dinamakan lab tersebut. Lab tersebut nanti diawasi oleh beberapa kamera yang di situ dapat merekam gerak-gerik atau pembelajaran yang dilakukan atau simulasi yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Sarapan itu penting sekali ya buat kita untuk menyiapkan aktivitas kita sehari-hari. Jadi ada yang kalau kalian sering lihat saat pelajaran maupun saat pelajaran jam pertama ada yang smartphone maupun ada yang lemes, itu karena tidak sarapan ya. Jadi Pak mengingatkan sarapan sangat penting untuk menunjang aktivitas kita sehari ke depan ya. Terus di papan kalian sudah lihat itu gambar apa? Juara bagus. Itu kakak kelas kalian. Ada yang tahu namanya siapa? Tahu kakaknya Mas Apati. Oh, Pak Pakai ya. Itu adalah Mbak Tara. Mbak Tara adalah salah satu siswa MTS Negeri 1 Jakarta yang sering mewakili MTS ini dalam berbagai kejuaraan. Ada kejuaraan pencaksilat. Kalian ada yang tahu teknik-teknik maupun perguruan pencaksilat yang ada di Yogyakarta? Belum, Pak. Belum tahu ya seperti yang di papan tulis pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pencaksilat di Kadif 3.4 atau 4.4. Kita di sini nanti selama 1 jam ke depan kita akan mempelajari tentang pencaksilat adalah budaya asli Indonesia ya. Jadi kita sebagai generasi penerus, sebagai generasi yang besok memimpin bangsa Indonesia harus mengerti budaya asli Indonesia itu apa pencaksilatnya. Dalam pencaksilat di sini ada berbagai teknik maupun berbagai
Yo, silakan fokus ke papan. Ya, di sini ada contoh videonya, ada gerakan satu bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana, keempat bagaimana. Silakan kalian melihat tulisan dan menyaksikan video ya. Nah, tegak satu posisi, tangan di samping badan dan seterusnya. Jangan pusing dulu, yang belum begitu paham. Nanti takut yang kedua nanti adalah sikap kuda. Mohon maaf sedikit buffering karena ini masih saya putarnya secara langsung, belum saya simpan video ini. Coba saya akan mempercepat ya untuk video ini. Jadi intinya Bapak Agung ini atau Bapak sebagai guru ini sedang memberikan materi terkait pembelajaran pencaksilat. Nah, dijelaskan menggunakan media pembelajaran laptop dan LCD. Nah, kemudian selain menjelaskan pada laptop dan media pembelajarannya, mohon maaf ini internetnya agak sedikit gangguan. Oh tidak. Demonstrasikannya, ya. Yang pertama, Mohon maaf, buffering. mohon maaf aku lepas sepatu ya, biar nanti kalian bisa lihat mejanya boleh digeser sini. Nah, dan nanti bisa lihat kakinya Pak Agung maupun tangannya. Yang pertama, sikap tegak satu seperti orang baris, tangannya berada di samping. Sikap tegak satu, tegak dua, tangannya di samping sini. Tegak dua, tegak tiga, tangan sini, tegak empat di tengah. Gitu ya, sikap tegak, gitu ya. Terus yang selanjutnya sikap kuda-kuda yang pertama, kuda-kuda depan, tangannya di depan sini. Nah, tumpuannya di depan. Yang kedua, kuda-kuda belakang. Berarti di belakang, terus kuda-kuda samping di tengah sini. Terus kuda-kuda tengah. Nah, di tengah sini. Yang membedakan antara kuda-kuda tadi adalah berat badannya, gitu ya. Nah, saya percepat lagi. Keberaniannya, terus kebenaran geraknya, tapi jangan takut salah. Silakan maju di depan, dipraktekkan sebisa mungkin. Pak Agung minta Mas Bagus di depan untuk mempraktekannya. Waktu untuk siswa Yang pertama, sikap tegak satu. atau dapat melihat hasil penyampaian materi di hadapan peserta didik yang lain. Apakah peserta didik itu paham atau masih perlu penanganan sehingga dapat memahami materi tersebut. Menunjuk salah satu. Nah, kalau bagaimana menunjuk mahasiswa atau siswa tersebut kemarin sudah saya sampaikan. Ya, sikap tegak satu ini lurus. Selanjutnya diberikan arahan dalam materi yang telah disampaikan sebelumnya. Sikap tegak dua. Nah, tangannya berada di sini. Nah, yang lain silakan memperhatikan. Nanti kalau setelah demonstrasi ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dapat lagi, mohon maaf. Ke sana, Mas Bagus, biar nanti teman-temannya bisa lihat kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan. Nah, tangannya di depan. Kuda-kuda belakang. Bila saja Nah, kuda-kudanya di belakang. teknik yang sedang
masuk di YouTube, kemudian cari video ini. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, bahwa guru harus memahami tentang para siswa mereka, isi pendidikan jasmani dan model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian, guru yang efektif harus mengetahui berbagai hal. Nah, yang atas dulu. Guru harus memahami tentang para siswa mereka. Dalam pembelajaran, dalam materi yang disampaikan oleh guru tersebut di hadapan para siswa, guru tidak hanya berbekal saya akan mengajar ini, materi ini, kemudian tekniknya seperti ini. Tidak hanya seperti itu, tapi dipahami terkait siswa yang ada di hadapan mereka. Contoh pada video tadi, materi pengenalan atau introduction ketika memulai pembelajaran. Selain memperkenalkan diri, mungkin menanyakan apakah sudah sarapan apa belum, kemudian bagaimana kabarnya yang paling simpel, yang paling mudah, kemudian kondisi kesehatan, mungkin makan, tadi itu sebisa mungkin disampaikan. Tujuannya untuk apa? Terkait untuk memahami para siswa. Jadi para siswa tidak hanya dipahami, oh anak itu laki-laki, anak itu perempuan, kemudian tinggi badannya seperti ini. Sampai dalam, sudah makan apa belum, bagaimana kondisinya saat ini. Nah, pernah kejadian, saya tidak henti-hentinya menyampaikan cerita yang yang menurut saya salah. Dulu tahun berapa ya? Tahun 2013 atau 2014, saya lupa. Ada satu mahasiswa di kampus kita di pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani ketika itu diberikan arahan untuk melakukan PLP. Nah, PLP kemudian di salah satu sekolah negeri di Kota Kediri melakukan pembelajaran, kemudian tidak memahami, tidak melakukan pengenalan, tidak memahami karakter siswa-siswanya. Kayak tadi, tidak ditanyai bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, apakah sudah sarapan atau belum. Langsung melakukan pembelajaran, pemanasan ini, materi dimulai, ini, ya seperti itu. Nah, akibatnya apa? Ada salah satu siswa, dan kebetulan itu adalah adik saya sendiri. Kemudian adik saya pada waktu itu keadaannya sedang sakit, ya mungkin kurang makan atau apa pada waktu itu ya, saya lupa. Kemudian disuruh olahraga aktivitas fisik, kalau nggak salah jogging atau lari lapangan. Akibatnya apa? Adik saya sakit, kemudian atau cedera lah, oleh seperti itu, cedera sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran. Kita harus mengenal, tidak mengenal, oh namamu siapa, namamu ini, namamu itu. Ya, tidak menjuluki ini, menjuluki itu. Oh, kok kamu sing cilik dhewe? Kakak, boleh kan kemarin kan sudah saya berikan informasi bahwa tidak boleh berbicara karakter fisik di hadapan siswa. Harus dihindari seperti itu. Nah, kita harus memahami kondisi pada saat ini atau kondisi-kondisi yang dialami oleh siswa tersebut. Pak, siswa saya sedang mengalami putus cinta, bagaimana saya harus menghadapinya? Kalau putus cinta lain, ya, jadi ditanyakan dulu bagaimana keadaannya. Kalau misalkan nggak kenapa-napa karena putus cinta saja, nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah putus cinta, nggak mau makan, badannya lemas, ya itu harus dipinggirkan terlebih dahulu, suruh dia istirahat. Karena apa? Kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran. Atau hanya di kelas, Pak, hanya duduk-duduk, ya mungkin ditanyakan dulu bagaimanakah, walaupun kita hanya duduk, walaupun kita hanya teori di kelas, tapi kita harus memahami lagi bagaimana keadaannya. Jangan sampai
nanti pingsan atau keadaan duduk tiba-tiba pingsan, nah ini yang tidak kita inginkan. Maka kita harus memahami tentang siswa tersebut. Kemudian isi pendidikan jasmani. Nah, materi apa yang akan kita sampaikan? Materi senam, materi pencak silat, materi basket, materi sepak bola. Kemudian model apa yang kita sampaikan? Nah, model-modelnya nanti akan kita sampaikan juga, atau contoh-contohnya seperti apa nanti akan saya berikan ulasan. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan, mulai dari memahami karakter, isi pendidikan jasmani atau materi, kemudian modelnya. Nah, selanjutnya guru yang efektif harus mengetahui berbagai hal. Hal apakah itu? Nah, yang paling digunakan sebagai dasar adalah pengetahuan terkait teori yang didengungkan oleh Shulman atau pengetahuan Shulman. Pada referensi tahun 1996, ini yang paling terkenal sekali, bahwa Christensen mengatakan bahwa di dalam program pendidikan guru atau proses pembelajaran ini, pengetahuan Shulman memberikan beberapa kategori. Kategori ada 7, diantaranya adalah content knowledge, pokok materi, general pedagogik knowledge atau metode pengajar, pedagogi content knowledge, bagaimana mengajar sebuah topik, kemudian kurikulum knowledge, konten sesuai level siswa, knowledge of education context atau hasil atau tujuan belajar, knowledge of learner and their characteristic, pengetahuan tentang manusia yang belajar, kemudian knowledge of education goal atau pengetahuan tentang tujuan, maksud, dan struktur sistem pendidikan atau bidang pendidikan. Kita akan kupas satu persatu. Content of knowledge, dari pokok materi. Materi apa yang akan kita sampaikan? Materi apa yang akan kita berikan kepada siswa didik kita? Nah, jangan sampai kayak tadi salah materi. Hari ini kita akan belajar basket. Materi kemarin juga basket, Pak. Mungkin materinya adalah kalau kemarin passing dan dribble, saat ini shooting dan pengetahuan posisi bermain, katakanlah seperti itu. Nah, biasanya tidak cukup kalau misalkan basket, sepak bola, renang, dan lain-lain, tidak cukup hanya satu kali pertemuan, terdiri dari berbagai pertemuan. Nah, karena di situ banyak sekali pokok pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa didik kita. Hari ini pembelajaran renang, cara teknik renang gaya dada, ya, karena dalam pembelajaran itu nggak mungkin satu waktu atau satu hari atau satu pertemuan. Pertemuan kedua teknik ini, teknik itu, disesuaikan lagi. Jadi kita harus tahu, pembelajarannya basket, tidak hanya basket ditumblek materi secara langsung atau dalam satu materi itu satu hari itu satu materi penuh. Nah, ini nanti tidak akan berjalan karena apa? Banyaknya materi yang akan disampaikan. Sehingga nanti akibatnya apa? Siswa atau peserta didik kita akan menjadi tidak memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian metode mengajar, metode apa yang akan kita berikan pada materi tersebut? Contoh yang simpel, materi tersebut karena ini adalah pertemuan pengenalan, apakah kita langsung ke lapangan atau teori di kelas? Loh Pak, Penjas kok ada teori, Pak Penjas kok ada kelas. Nah, karena kalau kita tidak mengetahui teori, kalau kita tidak mengetahui dasar-dasarnya, nah ketika kita langsung terjun ke lapangan, akibatnya apa? Banyak sekali kesalahan di situ. Nah, di kelas tujuannya apa? Di kelas ini adalah situasinya sangat mendukung. Situasinya adalah dalam hal ini memudahkan guru untuk memberikan materi, memudahkan guru untuk mengamati siswa sehingga memahami materi yang diajarkan. Pak, boleh nggak
ketika memberikan materi itu kita berada di ruangan, kita berada di di suatu gedung, kemudian gedung itu nanti dilengkapi dengan media pembelajaran atau situasi yang dapat memudahkan kita untuk belajar teori. Nah, itu bisa saja, tapi kurang banyak fasilitas yang mendukung. Karena apa? Ya mungkin kelas tersebut sarana prasarananya kurang, kelas tersebut tidak memiliki gedung. Nah, itu banyak sekali terjadi seperti itu. Maka ya yang umumnya pada umumnya ya siswa suruh masuk ke kelas, kemudian diberikan pengajaran, diberikan materi dengan adanya media pembelajaran seperti papan, kemudian seperti ada laptop, ada LCD, memudahkan untuk apa? Memudahkan untuk memberikan materi sehingga siswa tersebut dapat memahami. Nah, kenapa kalau di kelas lagi? Karena ketika di ruangan kelas itu mungkin ruangannya berapa ya? Kalau ruangan ini itu paling tidak 8x8 lah, katakanlah seperti itu. Dengan di situ ada 30 atau sampai 25 mahasiswa atau siswa, sehingga memudahkan guru untuk menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan. Jadi seperti itu. Itu yang paling simpel. Next ada pedagogical content knowledge atau bagaimana mengajar sebuah topik. Nah, kita harus mempersiapkan teknik-teknik bagaimanakah kita nanti akan memberikan materi tersebut. Jadi guru itu tidak hanya mempersiapkan materinya, tapi bagaimana kalau teori saya ya, menghidupkan materi tersebut. Bagaimana membuat materi tersebut dapat dipahami oleh siswa atau peserta didik kita. Ya, jadi tidak hanya materi itu ini buku, ini paper, ini grup WhatsApp, silakan baca, silakan dipahami sendiri-sendiri. Nah, tidak hanya itu. Tapi apa? Tapi dengan adanya guru di sini memberikan materi yang akan disampaikan, siswa paham dengan cara apa? Membuat konten-konten atau membuat teknik-teknik pembelajaran sehingga dapat sesuai dengan materi tersebut, sehingga materi tersebut dapat dipahami oleh siswa didiknya. Kemudian kurikulum of knowledge, bagaimana level usia. Ada yang menyebutkan ada yang menyebutkan membedakan antara kurikulum. Nah, berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum ini, kurikulum itu. Nah, seperti itu. Ada juga berdasarkan strata, ada yang tingkat dasar, kemudian tingkat atas. Nah, seperti itu. Ada yang membagi kelasnya kelas 1, 2, 3, tingkat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tingkat yang 2, kelas atas dan kelas bawah. Nah, jadi seperti itu banyak sekali disesuaikan atau dalam tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk memberikan pengajaran tersebut sehingga bentar ya, ini rame sekali. Rame sekali. Oke. Saya mau ulang lagi terkait konten sesuai level, kurikulum, berdasarkan kelas dan lain-lainnya. Banyak sekali dibedakan atau disesuaikan secara tersebut. Karena dari segi bahasa, dari segi penyampaian pasti nanti akan ada perbedaan, tidak hanya materi, pembahasan, penyampaian itu nanti harus diberikan perbedaan. Kemudian knowledge of education context, hasil atau tujuan belajar. Nah, ini harus dicanangkan di awal. Hasilnya apa dalam pertemuan hari ini? Oh, teman-teman nanti harus mengetahui bagaimana
teori-teori dalam sebuah pembelajaran. Jadi seperti itu. Kemudian knowledge of learner and their characteristic, mempelajari terkait karakteristik, mempelajari tentang pembelajaran pada siswa yang dihadapi. Modelnya akan digunakan seperti apa? Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, knowledge of education goal, pengetahuan tentang tujuan, maksud, dan struktur dalam sistem pendidikan. Dalam materi yang Anda bikin, dalam materi yang Anda berikan nanti harus disesuaikan apakah tujuannya, maksudnya untuk apa, struktur dan sistem pendidikannya seperti apa. Nah, ini untuk memperjelas materi yang akan teman-teman sampaikan. Kemudian next slide. Nah, para guru harus mempunyai pengetahuan pada 3 tingkat yang berbeda dalam masing-masing kategori dan menerangkan prosedural dan kondisional. Nanti akan kita bahas bahwa ini sebuah sebuah konsep yang sudah ada sejak awal. Guru itu ketika di depan tidak hanya menjadi penjelas, tidak hanya menyampaikan materi, akan tetapi harus disesuaikan lagi dengan 3 kategori ini: menerangkan materinya, prosedural sesuai dengan jamnya atau sesuai dengan konsepnya, dan kondisional pada saat itu juga. Akan kita bahas satu persatu. Kemampuan menerangkan adalah seorang guru dapat menyatakan secara lisan atau secara tertulis, atau dalam hal ini dalam pendidikan jasmani adalah dapat mempraktekkan, dapat mengetahui gerakan-gerakan yang ditampilkan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah ketika guru itu menerangkan, guru itu memberikan penjelasan, ini harus didasari dengan pengetahuan, didasari dengan referensi-referensi yang digunakan. Contoh, banyak sekali yang salah kaprah. Teman-teman, ini di sebuah pengajaran, di micro teaching, tolong praktekkan roll depan, roll belakang. Tekniknya adalah dengan menggunakan kepala sebagai tumpuan ketika berada pada matras atau pada bidang datar. Nah, disalah kaprahkan dengan kepala, tapi yang benar apa? Nah, teknik sopo, dosen senamnya. Nah, kemudian dulu kalau misalkan mau roll itu bagaimana? Atau sepak bola, tidak hanya menjelaskan sepak bola itu dengan kaki kanan atau kaki kiri, tapi ada teknik sendiri. Seperti Pak Weda yang menerangkan bahwa teknik ketika menendang itu, Pak Weda atau Pak Anis ya, menerangkan sepak bola itu menggunakan, ada tekniknya, ada kaki dalam, ada kaki luar, ada kaki mana lagi, kura-kura. Nah, itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menendang. Nah, jadi tidak hanya ketika guru itu di depan hanya ngomong, hanya sesuai dengan materi, tapi juga dijelaskan maksudnya seperti apa, sehingga tidak terjadi salah kaprah. Menerangkan bahwa kalau basket itu melempar. Nah, apakah ketika syuting itu disebut juga teknik melempar? Malah tekniknya nanti akan salah. Nah, terjadi salah konsep akhirnya. Kemampuan prosedural adalah bahwa seorang guru benar-benar dapat mempraktekkan sebelumnya, selama, dan setelah menerangkan. Seorang guru tidak hanya menguasai terkait materi atau teori-teori yang diungkapkan, tapi seorang guru adalah bagaimana ketika menerangkan, bagaimana memberikan contoh itu dapat menguasai teknik-teknik yang diberikan. Guru tidak hanya memberikan teknik materi tersebut, tapi bagaimana
preventifnya, bagaimana menghadapi suatu kejadian yang tidak terduga. Contoh, ketika teman-teman melakukan pembelajaran senam, lagi saya berikan contoh, menggunakan senam dengan bangku yang ditata itu, saya kurang paham juga. Kemudian loncat dengan tumpuan tangan pada bangku yang sudah ditata itu, namanya saya lupa. Kemudian disuruh guru itu menyuruh guru itu mempraktekkan satu persatu. Saya berikan contoh. Bangkunya seperti ini. Saya lupa, dulu saya pernah belajar senam. Bukan seperti ini. Modelnya adalah seperti ini. Nah, tujuannya adalah digunakan seperti ini. Tapi saya lupa namanya. Lihat dulu, mungkin sekarang sudah ada sudah diperbarui semuanya. Bangku itu ditata sehingga nanti ada ukurannya berapa, kemudian teman-teman nanti dapat melompati bangku tersebut. Nah, misalkan seperti itu, disuruh mempraktekkan teknik-teknik pada senam, atau contohnya seperti ini aja lah. Contohnya adalah seperti gambar yang tadi, atau mungkin seperti ini. Nah, banyak sekali kejadian tidak terduga. Contoh, salah mengambil tumpuan ketika akan melentingkan tubuhnya dengan bangku tersebut, atau posisi tangan yang salah. Nah, ini harus diberikan arahan juga. Jadi tidak hanya sebatas nanti seperti ini terkait materi yang disampaikan, tapi juga diberikan lagi bagaimana ketika menghadapi kejadian tangan yang terkilir atau mungkin tidak kuat tumpuan. Nah, nanti seperti apa? Nah, guru itu harus memberikan preventifnya juga, tidak hanya materi saja. Next. Kemudian kemampuan kondisional adalah seorang guru harus dapat menjelaskan mengapa harus melakukan hal ini dan itu, dan memecahkan masalah jika siswa mengalami kesulitan. Jadi seorang guru itu sekarang harusnya, kalau zaman saya dulu masih mengalami, misalkan ada sebuah pertanyaan, Pak, mengapa menendang sepak bola itu harus dengan kaki yang kuat yang digunakan untuk menendang? Kenapa posisi menendang bola itu posisi kaki yang tidak digunakan untuk menendang itu sejajar dengan bola? Kalau zaman saya dulu pasti ada. Oke, saya carikan dulu ya materinya, besok akan saya sampaikan. Nah, itu kalau zaman sekarang mungkin tidak. Dapat juga dipecahkan pada saat itu, mungkin guru dapat mengetahui, menjelaskan, oh kenapa bisa begitu? Karena ketika kita melakukan tumpuan di dekat bola akan memperkuat hasil tendangan. Tujuannya apa? Ketika kaki itu berada di luar atau jauh di dekat bola, maka tumpuan kita atau gerak lanjut yang dihasilkan itu tidak akan bagus atau tidak akan baik.
Nah, jadi seperti itu. Atau oke, kita cari di Mbah Google atau kita cari referensi dulu. Oh, ini mengatakan seperti ini, seperti itu. Nah, harus menguasainya juga. Harus bisa memecahkan suatu permasalahan ketika ada pertanyaan, ketika siswa tersebut memberikan masukan atau memberikan pertanyaan, itu dapat mengatasi atau dapat memecahkan permasalahan tersebut. Contoh dari menerangkan prosedural dan pengetahuan kondisional untuk para guru pendidikan jasmani. Nah, ini adalah contohnya menerangkan mengetahui 3 aktivitas fisik gerakan berirama yang menarik untuk pelajaran kelas 5. Kemudian prosedural mampu memonitor dan menyediakan umpan balik yang akurat praktek para siswa. Kondisional mengetahui bagaimana memotivasi siswa bagi siswa yang kurang memiliki minat melakukan gerakan. Nah, ini adalah kurang lebihnya dari ini tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, menerangkan contoh ini adalah materi 3 aktivitas gerak berirama pada kelas 5. Nah, selanjutnya prosedurnya bagaimana? Ya, ketika materi itu sedang berlangsung, guru itu harus memberikan umpan balik atau bisa merangsang umpan balik, atau guru itu dapat melakukan gerakan-gerakan yang akan diajarkannya. Kondisional mengetahui bagaimana memotivasi, bagaimana siswa itu dapat dimotivasi. Misalkan kurang paham, misalnya tidak jelas, ada sebuah pertanyaan, guru itu dapat membuat yang kurang jelas menjadi lebih jelas, yang kurang termotivasi menjadi termotivasi atau menjadi kepingin tahuannya akan besar. Nah, dasar pengetahuan yang disarankan untuk instruksi model pendidikan jasmani menurut Metzler tahun 2000 itu ada 11 instruksi model atau model instruksi. Yang pertama adalah learning context atau konteks belajar, ada learners, ada atau siswa, ada learning theory, teori belajar, ada developmental appropriateness, teori perkembangan atau DAP, kemudian ada learning domain and objective, bidang pengajaran dan sasaran hasil, physical education content, isi pendidikan jasmani, task analysis atau and content progression, kemampuan analisa dan kemajuan isi. 8. Asesmen penilaian atau penilaian, sosial atau emosional climate, suasana sosial dan emosional. Kemudian equity in the gym atau keterampilan dalam olahraga. Dan yang terakhir, kurikulum model for PA atau kurikulum model for physical education, atau dalam hal ini adalah kurikulum model untuk pendidikan jasmani. Learning context atau konteks belajar. Ada banyak jalan untuk menggolongkan dan menguraikan suatu konteks sekolah. Karena tujuan kita sedang mencakup 5 faktor yang utama. Yang satu adalah tempat, yang kedua adalah demografi siswa, 3 adalah administrasi, 4 pengajar pendidikan jasmani, dan 5 sumber daya mengajar atau sarana pendidikan dalam mengajar. Tempat. Bagaimana kita membuat suasana pembelajar itu juga memperhatikan tempatnya. Tempatnya layak atau tidak. Nah, sesuai atau tidak. Atau bisa juga ada sarana prasarana apa enggak menyangkut pada nomor 5 ini nanti. Ya, tidak jarang kita melihat banyaknya daerah-daerah yang kurang atau daerah-daerah yang sarana prasarananya kurang atau mungkin tidak dilengkapi dengan kelas, atau bahkan seperti itu, kelasnya harus di hutan, harus di suatu tempat yang tidak layak. Nah, ini banyak sekali terjadi seperti itu. Maka dalam suatu pembelajaran
tempat. Ini menjadi salah satu faktor dalam mendukung learning context atau konteks dalam pembelajaran. Demografi siswa. Ini bisa juga berarti seperti karakteristik siswa masing-masing. Atau kondisi-kondisi siswa. Contoh, kita sedang memberikan pengetahuan pada anak yang ada di pesisir pantai. Kita memberikan anak yang ada di gunung atau di daerah mana saja. Apa bedanya, Pak? Apakah beda, Pak, seperti itu? Nah, nanti kita makanya masuk ke dalam pembelajaran itu kita harus mengenal dulu karakteristiknya, mengenal demografinya. Pasti berbeda di situ. Mohon maaf, bermaksud untuk menyudutkan, mungkin karena daerahnya jauh, kurang tersuplai buku-buku referensi, pembelajaran yang kurang layak, sehingga menyebabkan pengetahuannya yang kurang, menyebabkan terbatasnya ilmu yang dia miliki, sehingga sulit untuk belajar dan lain-lainnya. Kemudian ada administrasi, kemudian ada pengajar pendidikan jasmani. Ini yang sangat penting sekali, bahwa adanya administrasi dan pengajaran pendidikan jasmani itu salah satu sebagai kunci juga. Sumber daya mengajar, baik itu gurunya, sarprasnya, dan learners atau siswa. Cognitive development atau perkembangan kognitif. Ini yang kedua ya, learners atau siswa. Teori Piaget atau dalam Phillips dan Soltis tahun 91 menguraikan 4 tahap dari pengembangan teori di dalam manusia. Ada sensori motor, preoperasional, concert operation, dan formal operation. Nah, kalau kita berbicara tentang motor development, di sini adalah perkembangan gerak, ini perkembangan aktivitas atau perkembangan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia atau pada dasarnya adalah siswa. Active development atau perkembangan minat. Ada student motivasi siswa, dan learning style dan preference, ada gaya belajar dan pilihannya. Nah, jika dimasukkan atau jika disesuaikan dengan teori perkembangan kognitif yang sebelumnya sudah disampaikan, bahwa ada 4 tahapan. Ada sensori motor yang di usia 0 sampai 12 tahun, pencapaiannya seperti apa. Kemudian preoperasional 2 sampai 7 tahun, ini kemampuannya atau pencapaiannya bisa apa? Ini semua sudah dibahas di sini. Kemudian concert operation usia 7 sampai 11 tahun, kemampuan utamanya adalah seperti ini. Kemudian formal operation 11 tahun ke atas, kemampuan yang harus dimilikinya seperti ini. Nah, kenapa ini dibuat? Kenapa ini diberikan? Agar dapat membuat takaran atau membuat suatu pencapaian. Apakah umur sekian, ya, perkiraan usia ini sesuai tidak dalam kemampuan atau perkembangan kognitifnya. Jangan sampai formal operation usia 11 tahun ke atas ini baru dapat menyelesaikan problematika konkret dengan cara yang logis, atau memahami secara reversibility, atau melakukan klarifikasi, atau baru bisa menguasai teknik klarifikasi. Tapi di situ dia tidak bisa merancang dalam berpikir ilmiah, ya. Hal ini didasari dari teori ini, dari tabel ini. Ketika 11 tahun tidak bisa berpikir ilmiah, dia hanya sebatas menyampaikan problem konkret dengan cara yang logis, jadi tidak sesuai dengan usia, maka bisa kita rangsang sehingga ketika dia 11 tahun itu sudah bisa melakukan berpikir ilmiah, kemudian menyelesaikan masalah dengan abstrak melalui percobaan yang sistematis dan lain-lainnya. Nah, jangan sampai usia 3 tahun tapi tidak bisa menggunakan one way logic.
Nah, ini harus kita dasari dengan cara melihat teori perkembangan kognitif atau tabel teori perkembangan kognitif ini. Ketika kita mengetahui, oh ternyata pencapaiannya dapat kita tahu usia sekian dapat melakukan kemampuan-kemampuan seperti itu. Kemudian motivasi siswa di sini tidak ada. Oh, motivasi siswa di sini tidak ada. Oke, sebagai pengenalan saja bahwa motivasi siswa. Oh, ini jadi satu sama ini. Motivasi siswa. Salah satu dari faktor paling penting di proses pembelajaran adalah memotivasi untuk ditautkan di belajar aktivitas dari saat aktivitas mendengarkan, menyaksikan, pemikiran atau melakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan suntikan atau memberikan dorongan agar siswa tersebut menyukai atau memahami isi materi yang akan kita sampaikan. Gurunya elek, gurunya bau kecut atau dan lain-lain misalkan seperti itu, tapi dapat menampilkan pembahasan penyampaian materi yang menarik, yang dapat siswa itu dapat memahami materinya. Nah, itu malah lebih bagus daripada seorang guru yang berpenampilan rapi, yang berpenampilan baik, tapi dalam memberikan materi siswa tidak dapat memahami. Jadi ketika kita memberikan materi, kita maju di depan, selain kita menyampaikan materi, harus memberikan sedikit motivasi. Ya, teman-teman bisa sedikit memberikan motivasi. Contohnya adalah ketika memberikan materi hasil dari pembelajaran yang minggu lalu. Teman-teman mereview bahwa ada beberapa siswa yang tidak memahami materi tersebut dikarenakan ketika memberikan resume atau memberikan soal review masih banyak yang salah. Nah, kemudian dimotivasi. Oh, kalau kemarin seperti apa? Harusnya Anda demikian. Nah, bagi yang belum sesuai dengan KKM atau sesuai dengan nilainya, ayo didorong lagi semangatnya, tambah lagi semangatnya. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Atau teknik-teknik memotivasi yang lainnya yang mungkin teman-teman kuasai. Nah, ini sangat penting sekali memberikan motivasi dalam suatu materi pembelajaran. Learning style dan preference, gaya belajar dan pilihannya. Menurut teori gaya pelajaran, masing-masing dari kita mempunyai cara yang paling efektif. Kita sendiri terpelajar yang ditentukan oleh suatu interaksi yang kompleks antara kemampuan pribadi, masa lampau yang belajar, pengalaman, dan lingkungan instruksi. Oke, bentar. Nah, dalam learning style dan referensi ini, masalah utamanya adalah teman-teman atau calon guru ini masih berpikiran aku biyen diajar senam, aku biyen diajarin basket adalah seperti ini. Tekniknya seperti ini, ilmunya seperti ini. Nah, tidak memikirkan bagaimana demografi siswa, bagaimana karakteristik siswanya. Pembelajaran pada waktu kuliah, pelajaran waktu SMA akan diterapkan di SD. Nah, itu nggak mungkin sekali. Jadi seperti itu. Apa yang sudah diajarkan guru saya, apa yang sudah diajarkan senior saya, maka jangan kita praktekkan di teknik kita. Kita harus memiliki acuannya. Boleh, kita boleh mengacu pada dia. Oh, pada materi basket itu yang dipelajari adalah ini. Oke, itu kita gunakan. Tapi bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita memberikan materi tersebut, jangan sama. Karena apa? Berbeda. Walaupun kita pada saat ini akan mengajar SMP. Kita melihat guru olahraga biyen memberikan materi
basket ini seperti ini. Tidak mungkin, tidak bisa dijadikan contoh cara pengajarannya. Kita harus membuat konten, kita harus menyiapkan materi, memberikan motivasi, menstel motivasi, konsepnya kita itu harus berbeda. Nah, jadi kalau ada yang mengibaratkan beda otak, beda tubuh juga. Ya, ada yang beranggapan seperti itu. Jadi walaupun kita berbeda otak, ya, atau pada saat ini kita berbeda otak, kita dalam penyampaiannya itu harus berbeda. Jangan sama. Kita sama-sama memiliki otak, kemudian kita juga sama-sama memiliki badan. Konsepnya tidak seperti itu. Kita sama memiliki otak, tapi otak kita ini isinya atau komposisinya ini berbeda. Kemudian kita terapkan kerja otak kita, pasti nanti akan berbeda. Contoh adalah ketika kita sebagai atlet tenis lapangan, kita mau melakukan gerakan forehand. Banyak sekali style-stylenya dalam belajar forehand, tapi tekniknya, caranya sudah sesuai, tapi dalam melakukannya pasti setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang tekniknya memiliki follow through, ada yang tidak memiliki follow through. Nah, begitu juga mengajar. Saya dulu diajarkan teknik basket itu ada ini. Ya itu kita ambil, kemudian ketika kita mengajar, kita lihat siswanya, oh siswaku seperti ini. Nah, terjadi perbedaan ketika memberikan pembelajaran. Next, ada learning theories atau teori belajar. Ada banyak orang belajar teori, hanyalah tidak semuanya berlaku bagi pengetahuan bidang pendidikan atau bidang akhirnya berperan atau pada akhirnya berperan untuk merancang instruksi model. Jadi untuk learning theory ini beberapa masih belajar terkait model pembelajarannya, tapi tidak didukung dengan teorinya, tidak didukung dengan teori-teori yang sesuai dengan bidangnya atau rumpun ilmunya. Sehingga apa itu nanti akan terjadi sebuah permasalahan karena mementingkan di sini model atau bentuk pengajarannya tanpa didahulukan terkait teori-teori yang sesuai dengan bidang atau ranah bidangnya. Seperti itu. Nah, ini silakan ring presensi, silakan masuk atau dimasuki ring presensinya. Perhatikan besar kecilnya, perhatikan hurufnya. Silakan kalau sudah dimasuki diisi dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya teman-teman silakan bentuk kelompok. Ini ada kurang lebih 8 ya, ada 8 kelompok. Silakan dibentuk sendiri. Membahas terkait ini mulai dari developmental appropriateness, learning domain, physical education content, task analysis, assessment, social dan emotional equity in the gym, curriculum model for PE. Ada banyak ini, silahkan dipilih berapa jumlahnya, silahkan teman-teman buat sendiri. Kemudian nanti akan saya kembali di presensi ya, saya jelaskan dulu. Jadi teman-teman silahkan mengambil materi ini, buat kelompok, isinya terserah. Kemudian kita jadikan materi ini adalah sebuah presentasi kelas atau kerja kelompok presentasi. Nah, teman-teman silakan diambil pembahasan tersebut, kemudian Anda
membuat penjelasan di situ sama seperti kelas-kelas biasanya. Kalau presentasi ada yang melakukan presentasi, kemudian ada audiensnya. Nah, yang melakukan presentasi nih, silakan sama ada makalah, ada penyampaian materi. Makalah tidak usah hard, soft, dikirim, kemudian untuk link atau untuk video atau buat presensi, silakan presensi oral, ya. Silakan nanti dibagi penjelasannya siapa, ya, oral. Kemudian teman-teman nanti mengkomennya jadi satu. Misalkan ada mahasiswa presensi 1, 2, 3, 4, 5 dalam kelompok 1. Ya, dibuat nih, tidak hanya ada 5 orang, 2, 3, 4, 5 orang, 1 orang untuk ngeprint, 1 orang untuk buat materi, 1 orang buat jilid, 1 orang buat ngumpulkan ke saya, 1 orang untuk penyampaian materi. Nah, jangan seperti itu. Tapi dibagi perannya. Siapa yang menjelaskan bagian ini, siapa yang menjelaskan bagian ini, dan siapa yang menjelaskan bagian ini. Nah, karena mungkin nanti Pak posisi saya di Malang, posisi saya di Papua, posisi saya di Kalimantan. Nah, itu bisa diatasi dengan silakan. Si A mau menerangkan terkait materi 1, B materi apa, C materi apa dalam suatu permasalahan, dalam suatu development appropriateness ini atau teori perkembangan atau DAP, development appropriateness. Nah, ini silahkan dalam DAP ini nanti ada banyak sekali pembahasan. Silahkan dibagi pembahasannya 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Membahas terkait apa? Saya ada di Malang Pak, ya buat videonya terkait materi yang Anda buat atau materi bagian Anda. Oh ini, yang dari Papua ini, yang dari Kalimantan ini. Nah selanjutnya teman-teman nanti mengkomen jadi satu di dalam pembahasan DAP. Nah jadi nanti akan jadi satu, Pak ini file atau video presentasi oral secara oral pada materi DAP atau development appropriateness, sampai ribet. Nah ini kemudian nanti akan ditampilkan melalui video saya. Video adalah H-1 paling lambat, atau saya tunggu paling dah H-2. Paling lambat sekali adalah 1 atau H-2. Kalau hari Selasa ya paling tidak Senin harus mengumpulkan, atau hari Kamis, Rabu harus mengumpulkan. Nah, jadi silakan teman-teman untuk membuat atau dibagi dulu siapa yang kelompok 4, 5, 6 sampai 11. Oke? Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan dan sudah mulai membuat materi ini, ya. Silahkan nanti dipersiapkan dengan baik. Tidak usah disebarkan ke teman-teman dulu. Silahkan dikumpulkan kepada saya, kemudian akan saya ulas dan akan saya berikan ke teman-teman atau pada audiens. Oke, cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu bagi teman-teman semua dan keluarga. Terima kasih teman-teman.